Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak, yaitu Bapak Eman Yoga Satria. Ya, hari ini kita akan mempelajari tentang pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung. Kompetisi dasar dan tujuan. Kompetisi dasar yang pertama yaitu 3.3 menjelaskan dan melakukan penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan. Dan KD 4.3 menyelesaikan masalah penaksiran dari jumlah, selisih, hasil kali, dan hasil bagi dua bilangan cacah maupun pecahan. Untuk tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, siswa mampu melakukan pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung. Yang kedua, siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pembulatan dan penaksiran hasil operasi hitung. Pengertian pembulatan dan penaksiran. Ya, pembulatan itu adalah membulatkan bilangan ke satuan terdekat, puluhan terdekat, ratusan terdekat, dan seterusnya. Contoh, bilangan 8 dibulatkan menjadi 10. Bilangan 32 dibulatkan menjadi 30. Kok bisa ya? Coba nanti kita bahas bersama ya. Selanjutnya yaitu menaksir. Menaksir operasi hitung adalah melakukan penaksiran terhadap operasi hitung. Operasi hitung bisa penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Melakukan penaksiran adalah melakukan perkiraan. Contoh, 7,8 ditambah 2,1 sama dengan berapa ya? Untuk penaksirannya yaitu 7,8 ditaksir menjadi 8 dan 2,1 ditaksir menjadi 2. Jadi 8 ditambah 2 sama dengan 10. Kok bisa begitu? Nah, untuk lebih jelas, mari kita simak video ini baik-baik ya. Ya, teknik pembulatan. Jika bilangannya akan dibulatkan kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah. Contoh, 12 ya. 12 ini satuannya adalah 2. Dibulatkan menjadi, perhatikan, angka 2 pada bilangan 12 itu kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 10 ya. Ini 2 ini kurang dari 5. Maka dibulatkan menjadi 10. Jadi 12 dibulatkan menjadi 10. Kalau 17 jadi berapa coba? 17 ya, bilangan terakhirnya adalah 7. 7 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. 17 jika dibulatkan menjadi 20. Nah, yang kedua, jika bilangannya akan dibulatkan 5 atau ke atas, maka dibulatkan ke pembulatan atas menjadi 1. Contoh, 47 ya, dibulatkan menjadi berapa coba? Angka 7 pada bilangan 47 melebihi angka 5. Lihat, 7 ini melebihi angka 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 50. Jadi 47 dibulatkan menjadi 50. Coba kalau 38 dibulatkan menjadi berapa? Ya, angka terakhirnya adalah 8. 8 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 40. Dan seterusnya seperti itu ya. Itu teknik tentang pembulatan. Selanjutnya, contoh pembulatan. Nah, pembulatan satuan terdekat. Contoh ya, ini 1,7 sama dengan dibulatkan menjadi 2. Kita lihat yang berwarna merah ini, 7. 7 ini melebihi angka 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 2. 1,7 dibulatkan menjadi 2. Sedangkan 6,8. 6,8 ini, lihat, 8 ini lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. 6,8 dibulatkan menjadi 7. Selanjutnya 12,3 jika dibulatkan menjadi 12. Kok bisa jadi 12? Kita lihat. Nah, yang berwarna merah ini angka 3. Angka 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 12.
Misal kalau ini 12,8. Nah, 8 itu kan lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 13. Nah, selanjutnya 5,2 jika dibulatkan menjadi 5. Kenapa menjadi 5? Karena ini 0,2-nya ini kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 5. Selanjutnya pembulatan puluhan terdekat. Nah, 23 dibulatkan menjadi 20. Kok bisa jadi 20? Lihat angka terakhirnya ini, satuannya. Satuannya adalah 3. 3 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 20. Kemudian 82 sama dengan dibulatkan menjadi 20. Kenapa jadi 80? Ya, karena satuannya 2 ini kurang dari 5. Maka dibulatkan ke bawah menjadi 80. Kemudian 88 dibulatkan menjadi 90. Kenapa jadi 90? Karena satuan 8 ini yang berwarna merah itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 90. Begitu juga dengan ini, 31. 31 dibulatkan menjadi 30. Kenapa? Karena satuannya itu adalah 1. 1 itu kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 30. Pembulatan ratusan terdekat. Nah, 120 ini dibulatkan menjadi 100. Kok jadi 100? Ingat ya, kalau pembulatan ratusan terdekat itu berarti hasilnya nanti adalah 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 dan seterusnya. Bulat ya. Nah, misal ini 120. Kita tidak melihat angka terakhirnya tapi melihat di puluhannya ya. Nah, angka 120 puluhannya adalah 2. Kita lihat 2 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, kurang dari 5, maka dibulatkan menjadi 100. Kemudian ini 930. Kita lihat puluhannya. Puluhannya adalah 3. 3 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, kurang dari 5 ya. Kemudian dibulatkan menjadi 900. Selanjutnya, contoh 580. Kita bulatkan menjadi berapa? Lihat puluhannya. Puluhannya di sini 580 adalah 8. 8 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, lebih dari 5, maka dibulatkan menjadi 600. Selanjutnya 460 dibulatkan menjadi 500. Kenapa? Karena puluhannya adalah 6. 6 itu lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas menjadi 500. Pembulatan ribuan terdekat. Ya, contoh 4300 dibulatkan menjadi 4000. Kenapa? Kita lihat ini. Ini yang diminta adalah ribuan terdekat. Kita lihat. Ratusannya adalah 300 dibulatkan menjadi 4000. Kalau ribuan terdekat berarti menjadi 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 dan seterusnya ya. Nah, 4300 dibulatkan menjadi berapa? Coba lihat. Di sini kita lihat ratusannya. Ratusannya adalah 3. Kalau 3 berarti dibulatkan ke atas atau ke bawah? Ya, 3 itu kurang dari 5 ya, maka dibulatkan ke bawah menjadi 4000. Selanjutnya 9200. Kita lihat 9200. Ratusannya adalah 2. 2 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, kurang dari 5 ya, maka dibulatkan ke bawah menjadi 9000. Selanjutnya 7500 dibulatkan menjadi 8000. Kenapa? Karena ratusannya adalah 5. 5 ke atas itu maka dibulatkan ke atas. Sedangkan di bawah 5 ya 1, 2, 3, 4 itu dibulatkan ke bawah.
7.500 dibulatkan ke atas menjadi 8.000. Selanjutnya 3.600 ya. 3.600 kita lihat ratusannya adalah 6. 6 itu lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. Maka dibulatkan menjadi 4.000. Itu untuk contoh pembulatan. Misal begini contoh lagi ya. Tony membeli mainan seharga 3.700. Jika dibulatkan menjadi berapa? Coba 3.700 itu kita lihat ratusannya adalah 7. 7 itu pembulatannya ke atas. Maka 3.700 dibulatkan menjadi 4.000. Nah, kalian bisa lihat sendiri di rumah ya. Selanjutnya, penaksiran operasi hitung. Bagaimana cara memperkirakan? Ya, menaksir bagaimana coba? Ya, caranya yaitu dengan melakukan pembulatan terlebih dahulu, kemudian baru melakukan operasi hitung. Ingat ya, kalian harus membulatkan terlebih dahulu sebelum menghitungnya. Nah, taksiran dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama ada taksiran atas, menaksirkan bilangan dan pembulatan ke atas. Yang kedua ada taksiran bawah, menaksirkan bilangan dan pembulatan ke bawah. Dan taksiran terdekat, menaksirkan bilangan dengan pembulatan yang terdekat. Ini bisa ke atas atau bisa taksiran bawah, tergantung bilangannya ya. Contoh taksiran atas ya, 2,7 ditambah 6,8 sama dengan berapa? Nah, bilangan tersebut ditaksir terlebih dahulu ke atas baru dihitung, maka menjadi 2,7 ditambah 6,8. Ingat, taksiran atas, maka ke atas semua ya. Nah, 2,77 ini lebih dari 5, maka ditaksir ke atas menjadi 3. 6,8 ditaksir ke atas menjadi 7. 3 tambah 7 sama dengan 10. Nah, selanjutnya 72 dikurangi 58. Taksiran atas ya. Nah, bilangan tersebut ditaksir terlebih dahulu ke atas baru dihitung. Maka menjadi ini 72 dikurangi 58. Ditaksir ke atas semua berarti jadi 80. Kemudian 58 ditaksir ke atas menjadi 60. 80 dikurangi 60 sama dengan 20. Ini taksiran ke atas. Selanjutnya 170 ditambah 340. Ya, bilangan tersebut ditaksir terlebih dahulu ke atas baru dihitung. Maka menjadi 200 ya, 170 ini menjadi 200, kemudian 340 menjadi 400. Nah, ini ditaksir ke atas ya. 200 ditambah 400 menjadi 600. Kemudian 2.700 dan 2.800 ditaksir ke atas ya. Coba kalian perkirakan coba 2.700 kira-kira ditaksir ke atas menjadi berapa? Ya, menjadi 3.000. Ditambah 2.800 ditaksir ke atas menjadi ya sama 3.000 ya. Nah, 3.000 ditambah 3.000 sama dengan 6.000. Ini adalah contoh taksiran atas, ditaksir ke atas semua ya. Selanjutnya contoh taksiran bawah, ini ditaksir ke bawah semua. Nah, 8,5 dikurangi 2,2 ya. Bilangan tersebut ditaksir terlebih dahulu ke bawah baru dihitung, maka menjadi 8,5 dikurangi 2,2 sama dengan titik-titik. Nah, 8,5 ditaksir ke bawah maka menjadi 8. Ini dihilangkan ya 5-nya ya. Bilangan seret jadi 8. Dikurangi 2,2 ditaksir ke bawah. Ya. Maka menjadi 2. Ini dihilangkan. Set. 8 dikurangi 2 sama dengan 6. Itu taksiran bawah. Kemudian 92 dikurangi 65. Kita lihat. 92 dikurangi 65 ditaksir ke bawah. 92 ditaksir ke bawah menjadi 90.
65 ditaksir ke bawah menjadi 60. 90 dikurangi 60 hasilnya adalah 30. Nah, selanjutnya 230 ditambah 380. Kita taksir ke bawah semua. 230 ditaksir ke bawah menjadi 200. Sedangkan 380 ditaksir ke bawah menjadi 300. 200 ditambah 300 sama dengan 500. Selanjutnya 5.300 ditambah 2.600. Ya, kita taksir ya. 5.300 taksir ke bawah menjadi 5.000. Kemudian 2.600 ditaksir ke bawah menjadi 2.000. 5.000 ditambah 2.000 hasilnya adalah 7.000. Itu contoh taksiran bawah. Selanjutnya contoh taksiran terdekat. Ini taksiran terdekat ini bisa ditaksir ke atas atau ditaksir ke bawah. Mana yang terdekat ya? 3,2 dikali 1,8 hasilnya berapa ya? Kita hitung coba. Bilangan tersebut ditaksir terlebih dahulu ke satuan terdekat, setelah itu baru dihitung. 3,2. Nah, lihat angka terakhirnya adalah 2 ya. Di sini adalah 2. 2 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, kurang dari 5 ya, maka ditaksir ke bawah. 3,2 ditaksir ke bawah menjadi 3 dikali 1,8. Kita lihat 8 ini bilangannya lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, lebih dari 5, maka ditaksir ke atas. 1,8 ditaksir ke atas menjadi 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Nah, selanjutnya 81 dibagi 19. Bilangan tersebut ditaksir terlebih dahulu ke puluhan terdekat, setelah itu baru dihitung. Kita lihat 81 ditaksir ke bawah ya, karena 1 kurang dari 5. 81 ditaksir ke bawah menjadi 80. Sedangkan 19 ditaksir ke atas ya, karena 9 ini lebih dari 5, maka 19 menjadi 20. Hasil penaksirannya yaitu 80 dibagi 20, hasilnya adalah 4. Nah, itu contoh taksiran terdekat. Selanjutnya 410 dikurangi 180. Bilangan tersebut ditaksir terlebih dahulu ke ratusan terdekat ya. 410, kita lihat ratusan terdekat. Kita lihat puluhannya di sini. Angka 1. 1 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, jelas kurang dari 5 ya, maka dibulatkan ke bawah. 410 menjadi 400. Kemudian dikurangi 180. Kita lihat 8 puluhannya adalah 8. 8 ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, kalau lebih dari 5 maka ditaksir ke atas. 180 ditaksir ke atas menjadi 200. 400 dikurangi 200 sama dengan 200. Nah, ini contoh soal penaksiran ya. Nah, 31 ditambah 66 sama dengan berapa? Nah, kalau misalnya dihitung langsung, itu hasilnya adalah 87 ya. 31 tambah 66. 97 ya. Ya, 97. 31 tambah 66. Nah, kita lihat coba taksiran bawahnya ya. Kita taksir ke bawah semua. Yang benar adalah taksiran bawah. 31 ditaksir ke bawah. 31 ditaksir ke bawah menjadi 30. Kemudian 66 ditaksir ke bawah menjadi 60. 30 tambah 60 hasilnya adalah 90. Nah, itu untuk taksiran bawah. Kita lihat taksiran atas. Taksiran atasnya ya. 31 ditaksir ke atas itu menjadi 40. Nah, sekarang ditambah 66 ditaksir ke atas menjadi 70. 40 ditambah 70 hasilnya adalah 110. Ini untuk taksiran atas. Nah, taksiran terdekat sekarang ya. 31 itu kurang dari 5, maka ditaksir ke bawah. 31 menjadi 30.
ditambah 66. Kita lihat 6 satuannya ini. Nah, ini lebih dari 5 atau kurang dari 5? Ya, lebih dari 5, maka dibulatkan ke atas. 66 dibulatkan ke atas menjadi 70. 30 tambah 70 hasilnya adalah 100. Nah, ini adalah cara mengerjakan soal penaksiran. Lagi coba 2,8 dikali 21. Untuk taksiran bawahnya 2,8 ditaksir ke bawah menjadi 2. 21 ditaksir ke bawah menjadi 20. 2 dikali 20 hasilnya adalah 40 ya. Kemudian taksiran atasnya 2,8 dikali 21. 28 ditaksir ke atas menjadi 3. 2,8 ditaksir ke atas menjadi 3. Sedangkan 21 ditaksir ke atas menjadi 30. 3 dikali 30 hasilnya adalah 90. Nah, sekarang taksiran terdekat ya. 2,8. Ini lihat 8, belakangnya ada 8. Nah, ditaksir ke atas. Kenapa ditaksir ke atas? Karena 8 lebih dari 5. Jadi 2,8 ini menjadi 3. Kemudian dikali 21. Kita lihat 21. 1 itu kurang dari 5 atau lebih dari 5? Ya, 1 ini kurang dari 5, maka ditaksir ke bawah. 3 dikali 20 sama dengan 60. Ini untuk hasil taksiran terdekat. Nah, contoh ini ya. Ini soal cerita. Ibu belanja di pasar dan membeli 2 kilo jagung seharga 3.500 per kilo. Dan 3 kilo singkong seharga 5.200 per kilo. Taksiran terdekat, ingat ya, taksiran terdekat jumlah belanjaan ibu adalah, kita lihat taksirannya dulu. Jagung harganya adalah 3.500 ini ya, 3.500 per kilo. 3.500 dibulatkan menjadi 4.000. Kenapa? Karena keribuan terdekat di sini adalah 5. 5 itu maka dibulatkan ke atas. 3.500 dibulatkan ke atas menjadi 4.000. Sedangkan singkong harganya adalah 5.200 ya. Jika dibulatkan menjadi 5.000. Kenapa? Kita lihat ratusannya. Ratusannya adalah 2. Kalau 2 ini dibulatkan ke bawah. Kenapa? Karena 2 kurang dari 5. 5.200 dibulatkan menjadi 5.000. Untuk penyelesaiannya bagaimana coba? Nah, seperti ini ya. Penyelesaiannya, jagung ibu membeli 2 kilo. Sedangkan singkong ibu membeli 3 kilo ya. 3 kilo singkong. Nah, kita lihat hasil taksirannya tadi. 2 kilo dikali 4.000. Hasilnya adalah 8.000. Sedangkan singkong 3 kilo dikali hasil taksirnya adalah 5.000. 3 kilo dikali 5.000 hasilnya adalah 15.000. 8.000 ditambah 15.000 hasilnya adalah 23.000. Itu untuk hasil penaksiran dari belanjaan ibu ya, beli jagung dan singkong. Nah, dapat dipahami anak-anak? Ya, semoga paham ya. Kalau misalnya tidak paham nanti diulang lagi videonya dari awal ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah latihan soal. Nah, silahkan kalian tulis latihan soal ini, kemudian dicatat di buku catatan kalian, buku tugas kalian. Setelah itu kalian latihan mengerjakan. Dalam mengerjakan boleh dibimbing orang tua ya, tetapi orang tua tidak diperkenankan memberikan jawaban ya, hanya mengarahkan anak untuk tahu caranya. Begitu. Silahkan dikerjakan, nanti tugasnya dikumpulkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.